Wah, kita boleh jalan insyaallah pukul 00 waktu Mesir. Ini bawa apa? Nasi. Nasi. Itu sumber kehidupan kita 3 hari ke depan insyaallah. Ya, Cok. Ini makan 2 kali doang. Oh, makan 2 kali. Kelebihan nanti. Oh, oke, siap. Oke, lanjut nanti. Oke, siap. غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما Langsung aja ya. Wah, kita beli persiapan nyari apa? Sabun mandi. Datang aja. Kita beli belanja dulu. Beli sabun sama tisu. Ini sabun sama air. Kita cari air. Mana ya? Boykot semua mereknya. Cari tempat lain aja. Kita bayar aja ini dulu. Siap. Apa? Orang luar. Ada? Yang mana orangnya nggak tahu. Anilan Nurnas Sabil Syifa Salsabila hadir Safa Nur Farida Ikram mana Ikram? Kan ada ATV, kemudian ada snorkeling dan glassboot dan bazar dahab. Nah di sana bisa sepuasnya jajan-jajan gitu ya. Nah kemudian teman-teman semua yang perlu diingatkan adalah nanti sebelum kita berangkat menuju sana. Oke, ini kita sholat. Udah siap baru sholat. Telat. Telat subuh. Telat subuh dan Mau bukan tidur di rumah. Nah, ini kita pembedian pertama. Ya. Telat subuh bukan di rumah lagi ya. Udah nampak apanya pegunungan itu. Pom bensin. Tapi salah. Emang gitu nggak bisa dibalik kamera kemana apa mas? Siap. Apa? Dengar. Udah lama nih nggak dengar kata itu. Kalau Medan bahasa bisa juga pengapan Apa? nggak lambat kali. Bahan-bahan. Kita makan pagi atau sarapan. Nyarapin. Mantap. Oke. Alhamdulillah kita baru aja makan tadi. Sembari menunggu yang lain. Kita sedikit tadabbur alam. Kita melihat bagaimana indahnya ciptaan Allah. Kita lihat sana hamparan gurun pasir yang sangat luas sejauh mata memandang. Insyaallah. Kita lihat. Apa kan ya? Alhamdulillah kita sampai di rest area kedua. Sudah sampai di mana? Dahab. Alhamdulillah. Terus ini bakal ngopi atau ngeteh gitu ya. Terus Insya Allah deket banget dengan apa? Perbukitan hakiki. Kita bakal ngopi insya Allah.
ini ngomong diskusi dengan Google kan. Tata cara pemilihan ketua mengaku lah udah ada. Baik, kita minum kopi, oke? Udah bang, ada lagi malah. Malah dilanjut ya? Iya. Malah bakar lagi malah. Ayo. Oke, ayo kita lanjut lagi. Bismillah. Nah, kopi gue mana nih? Bawa aja, Pak. Bawa aja lah ya. Ya aja lah. Tapi belum habis ya, tapi kita lanjut jalan. Ayo, Mas Ucup, kita lanjut. Kita bawa kopinya, berangkat. Oh, panas yuk. Apa? Panas? Panas. Itulah kehidupan. Gerok. Mana nih? Di daerah Dahab. Udah masuk Dahab ini. Kita lihat perbukitannya, Masya Allah. Nah, sekilas tentang Dahab ini, jadi dulunya teman-teman semua, Dahab ini adalah salah satu desa, namanya desa doang, bukan kecamatan, bukan kota ya. Salah satu desa, wilayah terpencil yang hanya diisi sama masyarakat Baduy Arab. Nah, kalau misalkan teman-teman menginap di sini, kemudian bermalam di sini, nanti ada menyaksikan haflah Badawi. Haflah Badawi, jadi kita nanti ngelihat orang-orang Baduy konser pertunjukan, gitu-ikutin petasan doang gitu. Terus ada yang nyanyi-nyanyi juga, ada tari perutnya juga. Baduinya sudah terkontaminasi berarti kan? Bukan Baduy zaman klasik, sudah modern. Nah, Mesir itu pada tahun 90-an sampai 1990 ya, bukan 9 di luar, bukan di apa sebelum itu. 1990 Mesir itu sampai 2005 itu lagi pada masa puncak kejayaan. Nah, bisa dibuktikan mungkin orang tua dari teman-teman ada yang alumni Al-Azhar. Bagaimana rate uangnya lebih tinggi daripada rupiah. Makanya orang heran kalau saat itu ada orang yang ke Mesir dengan beasiswa sendiri, dengan biaya sendiri. Karena rata-rata pada saat itu adalah beasiswa. Nah, saking berharganya mata uang Mesir itu karena dianggap mahal. Nah, kemudian isu politik menyerang kan, kemudian masa ke masa setiap presidennya digulingkan dengan sangat tidak wajar kan, ada dipenggal, ada yang digantung sejarahnya itu dari awal sampai 2000 sampai sebelum Pak D ini. Enak saya. Iya. Sampai sebelum Pak D Abdul Fattah Asyisi. Sampai sebelum itu. Oh iya, jadi kita makan sesuai itinerary ya. Nanti kita makan di Nuwaiba, bukan di Dahab. Jadi nanti setelah selesai semua ke ATV, kemudian lepas itu ke snorkeling dan glassboat, lepas itu kita jajan-jajan di Bazar Dahab. Di sana harganya murah, nggak seperti di rest area tadi. Di sana murah. Burger ya ukuran besar itu masih 75 pon atau 65 pon, sama kayak di Kairo. Di Sabi itu kan cuma telur sama ini doang, isinya udah berapa? 60 pon ya. Ya sama lah, serupa sama kayak di sini. Nanti silakan cendera matanya, oleh-olehnya banyak juga di Dahab. Ntar kita ke bazar. Oke? Mungkin nanti perutnya sambil menunggu makan kita di sana. Tunggu dinner, nanti bisa jajan-jajan dulu di Dahab ya. Masih bersama perbukitan yang tak ada ujungnya. Nembak-nembak gitu. Ini mereka sedang berdokumentasi. Ah, ini dia. Tuh. Masih kamera depan. Oh, di belakang. Belakang. Kok lah ngomong lah. Halo semuanya. Jadi sekarang kita lagi di Dahab.
bentar lagi kita mau kegiatan ATV lanjut snorkeling sama Ya. glassboat. Bismillah. Insya Allah rumah kepindingnya semuanya ikut Itu ya. bisa perusahaan. Solid. Solid. Gelo. Enggak diajak meetingnya. Diajak pecut. Cuma diajak. Situasi pecut. Oke, kita nunggu yang lain dulu. Siap-siap. Kita bakal Sini. Kita bakal apa ini? ATV. Gasin kita sama ketua Kita naik ATV. ATV. Angke. Camping di sini ya. Ya. Ayo bismillah kita jalan. Ayo, ATV siapa ya? Ayo bang. Kita bakal naik trimco ke pinggir gunung, daki gunung pakai ATV. Ikutin aja amunya, apa baiknya lah. Aman ini nggak ada. Ke depan lah. Assalamualaikum. Saya bersama rumah binaan. Pembinaan terdabes. Babes. Kita perjalanan menuju tempat ATV. ATV. Apa namanya? Siap balap. Balap. Oke, kita lihat di depan tuh. Pindik balap. Pindik balap. Rom, pegang tong sing, Rom. Ayo, Rom, mainkan, Rom. Oke guys, sekarang kita sabotase dulu vlognya Mas Ming. Nah, ada Bang Iban. Gue nggak disebut, makasih. Sabar dulu. Nah, Woi. Ya udah sini. Jadi kita mau melaksanakan kegiatan apa? ATV. ATV. Jadi kita kembali. ATV cuman kayaknya nggak layak ini cuy. ATV-nya gimana ini? Ini mesinnya oke. Apa? Mesinnya oke. Mesin apanya? Mesin ATV-nya. Mesin ATV-nya. ATV-nya. Tapi emang di mana-mana ATV kan kasihan ya. Oke, ini enak banget di sini. Di sebelah sana udah laut. Nah tuh, laut bro. Itu ada yang biru-biru kecil dikit ini nih. Nah ini biru-biru ini. Ini laut. Ya, kita sekarang ada di Dahab. Mau kegiatan ATV. Dan nanti kita bakal ke gunung-gunung sana. Mana gunung? Nah ini gunung-gunung di sini. Nanti kita bakal ke sana. Ya, stay tune ya. Nanti kita bakal ke sana, bro. Oke. Selamat. Gimana transisi Agung Hapsah? Oh, ini. Sedang tutorial main apa? Oke, Kak. Lanjut. Lanjut ya. محدش يطلع على التليفون واحنا بنصور ودي ما حدش يدوس عليه ولا يدوس على الزراير دي ولا يستخدم اي حاجه ماشي. بنمشي في لاين واحد ونسيب مسافه 5 متر ما بيني وما بين البطن اللي قدامي. انا بصور في الجبل وفي اللبون اللي ورا لو بيصور الطريق بس ما يخليش اللي قدام يبص معاه ويصور من يوم فوق الرصيف. تمام يعني اللي قدام ما يصورش خالص. Oh, tamam. يعني بص لي كده في التليفون او بجيبك من فوق عربيه اللي ورا بس Gimana? Paham nggak? Yang dibohongin tadi. Ini kayaknya nggak bisa mundur. Nah, nanti di jalan kita bakal ada 2 kali istirahat. Ya. Ada di mana nggak tahu, atau di mana juga nggak tahu. Ya. Terus kalau misalkan mau ngambil apa namanya gambar, silakan ke samping gitu. Tapi jangan jangan kita begini, terus HP kita begini. Takutnya ada mobil depannya. Ada orang nanti ketabrak. Nanti kalau ketabrak suruh ganti kita. Kira-kira itu aturan takut ini pasti atau apa gitu ya? Enggak. Lebih gini aja. Ke jalan bisa gini. Ke jalan kita boleh ini belakangnya.
setting ya, pilihkan. كات شرقون المهم كات شرقون ولا كات شكرا شكرا حبيبي. Helm. Min udah jadi. Oh, taruhlah. siapa nanti yang di depan Masukkan helm merah. nanti di depan Kita naik ya bersama supir kita, Mas Ucup. Gimana? Mau siap jadi supir? Hah? Siap jadi supir? Siap. Alhamdulillah. Supir rumah tangga. Kita masuk barang pasir. Gak bisa kencang. Gak bisa kenceng-kenceng sih, lumpur nanti. Airnya begitu hijau, Masya Allah. Hijau banget airnya. Airnya hijau, kita lihat, Masya Allah. Aduh, aman, supir. Aman. Siap-siap ke rumah tangga. Belok-belok. Sampailah kita pada saat yang berbahagia. Yang selamat sentosa mengantarkan rakyat Piding. Ratingnya bang? Ratingnya 4 dari 4/10. 4/10. Aduh jauh banget. Soalnya ini satu panas, dua keadaan ininya kurang oke. Tiga jalurnya kurang ekstrim. 4 tadi mau ada pungli juga tadi. Poin terakhir 11 dari 100. Buset. Di luar dugaan dari 100. Wah gak jadi berkata-kata. Udah terwakili. Itu udah benar soalnya. 11 Oke, itulah tadi. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penginapan malam ini. Sekitar pukul berapa? Jam berapa ini? Kurang tahu ya. Kita lihat jam. Kita lihat
isinya. Bang. Sa. Bro sedang nyantai. Oh. Nih nyantai di sini ya. Ah. Di tempat nginepnya sediakan juga di sini kursi banyak yang menghadap langsung ke arah pantai. Karena malam nggak nampak pantainya. Sepagi insya Allah kita lihat lagi. Ya begitulah. Sembari menunggu di bagian kunci, kita baring dulu sini ya. Oke. Wah ini, terlihat bulan. Hampir sampai bulan purnama. Tanggal berapa sih? Tanggal 12 mungkin, atau 11 gitu. Kita lihat sana banyak yang mencari tempat beristirahat mereka masing-masing. Sekarang kita bakal spill gimana kondisi tempat penginapannya ya. Ini dari atas terlihat langsung pantai di sana. Maaf. Itu pantai. Mungkin terdengar sedikit suaranya. Bisa pagi terlihat insyaallah. Itu dia. Kemudian ini kamar saya. Isinya 2 orang di sini. Siap kita buka. Ini ada AC-nya masih menyala. 2 ranjang. 1, 2. Sekarang jadwalnya makan malam. Apa gimana? Ini teman-teman lu bangunin. Yang di atas juga ucup mana ucup? Ada, nggak ada yang tidur di bawah semua. Iya. Sambal banyak nyambelin. Ini sambal terasi ya. Ini kuah. Sarapan lauk sambal ayam sambal. Ayo Ahlan, tuh dimakan. Kita tobur antri ya. Dicegat bang nyambelin. Oke. Teman-teman, kita malam ini makan dengan menu ayam goreng. Ada sambal kecap, Konten kan sambal terasi, Sponsor bayi nyambelin. ada kuah, bayi timun, bayi apa? nyambelin. Bayi Asik. nyambung. Sama Wak Ikrom. Di sini ada Ucup, Mas Ucup, Mas Koit, Mas Muas, nih Mas Janu. Mantap. Mas Gondrong. Iki nyusul Gondrong. Ini istiqomah. Koma ya. Yang ini istiqomah. Koma dia. Stay rapi. Insyaallah. Taruna. Jiwa gontori benar-benar tertanam. Bismillah, yuk kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah.
inilah pemandangan pagi hari di sekitar tempat istirahat semalam. Insya Allah. Kita lihat sana ada perbukitan padang yang sangat, Insya Allah, sedikit ada kesan keoren-orenan dari sinar matahari pagi. Kobong Mas Ning. Bro Muas kan. Insya Allah. Ki Kang Koit. Udah tahu dikirim Iron Man pertama Apa itu? yang dia dikurung di gua. Kita lihat sebelah sana ada sunrise. Ini perdana dalam hidup saya melihat matahari dekat dengan pantai. Namun ini sunrise bukan sunset. Yaitu matahari baru terbit. Insya Allah, Masya Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Kita lihat sana, kawan-kawan sedang bersiap untuk senam. Sudah terdengar sedikit suara musik di sini buat senam nanti. Masya Allah. Baik, itulah tadi pemandangan sekitar tempat kita nginap semalam. Ya, pemandangan di Nuwaiba. Ya, Nuwaiba ya. Indah sekali. Kemana ikut ke was-was? Wah, tenang dong. Wadi was-was. Welcome to Nuwaiba. Pribon. Mantap. Senam pagi ini. Oke, senam. Apa nasihat pagi ini? Masuk. Aduh. 1000 kali aku, walaupun 1000 kali aku. Gimana sih? Lumayan. Sorry. Walaupun 1000 Iya, Bang, kali. bentar, Bang. Ini. Apa? Mungkin sudah. 1000 kali aku. Aku akan tetap Memilihku. meskipun 1000 kali aku mengulang. Sore. Iya. Aku akan tetap memilihmu. Ganti. Yang Islam dikit. Yang Islam dikit. Seperti gini. Mungkin sudah sering mendengar kita. Apa itu? Amalan yang sedikit itu lebih Allah sukai ketimbang amalan yang banyak. Maksudnya apa? Yang sedikit tapi dilakukan dengan cara konsisten, yaitu terus menerus, tidak putus-putus. Itu lebih baik dan lebih Allah sukai ketimbang amalan yang banyak tapi dikerjakan cuma sekali. Bisa nanti kerjakan beribu kebaikan, namun besoknya dia sama sekali tidak mengerjakannya, berhenti. Itu lebih Allah sukai yang sedikit namun berkesinambungan atau konsisten. Gitu ya. Oke, sekian saja. Oh iya, saya mau sedikit berbagi cerita pagi ini tentang orang yang gimana? Udah belum?
Dapat gak? Aduh. Sehat alaman sambil. Kegiatan pagi ini berolahraga, suka-suka, salah gerak. Matahari masih ya setinggi berapa lah, baru jam 7 ya, jam 7 pagi. Pertama kali bangun jam 7 guys. Wih, biasanya berapa? Jam 4 ya? Aduh, jam setengah 8. Oh, jam 8 malah. Astagfirullah. Ya Allah, bisa tak? Itu ada yang sedang berfoto, ada yang sedang olahraga push up. Futsal? Oh, futsal. Ayo gasin push up yuk. Ini Mas Koit sedang berayun-ayun. Saya sudah turun. Nggak bisa, ada tua. Aduh, udah. Ada tua. Ayo bro, push up. Ayo push up yuk. Push up. Gimana itu? Kalau yang tadi itu posisi buat apa? Di sini atas. Di atas. Beda sama push up biasa apa? Beda ya. Anjay. Kita nggak olahraga cung. Mau gerak-gerak. Ayo lek Ming, sampai jebol. Gelo. PB1. Ada cacak kah? Ambil. Aku mau foto. Balik ke Hero. Teman-teman lihat di situ ada bukit ya di depan. Nah, mereka latihan naik turun untuk tenaganya itu di sini. Nah, jadi setelah selesai matang semua strateginya, dia menyusup ke satu bis, kemudian ke bis lagi. Nah, di situ terjadi ledakan. Kebetulan para wisatawannya itu yang barusan saja menginap di penginapan yang kita tidur tadi. Nah,
Oke, sudah nyambung. Ayo teman-teman, kita sudah sampai di mana? Sini. Di Taba bersama Bro Muas dan Bro Khalid. Ayo kita turun. Kata orang bagus. Sebagus apa sih? Jadi penasaran gue setelah kita lihat. Guys, lihat ini ada nggak inspirasi buat kata-kata? Jangan lupa subscribe Mas Mik. Subscribe akun ini, itu kuncinya. Mana sini foto? Teman-teman, kita sekarang berada di Taba. Kita lihat air yang begitu tengah gurun Sahara. Ada satu tumbuhan pun yang hidup di sini. Gersangnya tempat ini. Kita lihat hanya ada batu dan pasir. Bisa dilihat kelilingnya. Insya Allah. Ini kamera itu tak seindah mata memandang. Sangat jauh. Bisa. Masya Allah di belakang kayak hilang kalau namanya dasar laut, dasar Ya. banyak tetap pol. Benteng pertahanan ketiga, dan yang pengen ke sana pun itu harus mempunyai izin resmi dari National Security. Gak boleh sembarangan orang ke sana. Rata-rata orang yang ke sana adalah orang-orang yang ekonominya menengah ke atas karena mahal. Per orangnya $500. Per orangnya $500. Nah, di tengah-tengah itu ada kolam renangnya kan. Nah, itu bisa nanti diakses. Wisatawan bisa ikut merasakan air di sana gitu. Nah, benteng ini itu terletak di Pulau Firaun namanya, yang tadi pulau kecil itu disebut Pulau Firaun. Siapa nama pemilik Camp Noiba tadi? Aduh, itu siapa? Haji. Kalau orang yang mah pasti kenalan, dapat tiga water. Apa? Ibu, nama ibu. Aduh. Gak yang tahu. Maimunah. Umu Abdullah. Umu Ikrom. Ini deh, apa nama wilayah yang berada di seberang Noiba? Saudi. Jordan. Angkat tangan Icul tadi Icul. Jordan. Enggak, nama wilayahnya bukan nama negara. Taba. Hah? Taba. Apa nggak lurus? Seberang Noiba. Israel sekarang. Israel dah. Namanya apa? Israel. Apa? Saya kasih clue-nya ya. Bukan Sindang Raya. Aduh. Apa dia? Terus udah. Apa? No. Look apa? Beberapa kali itu saya sebutin. Angkat tangan. Udah dikasih. Look apa namanya? Ya Allah. Fadil soal. Look apa? Kali iya mah. Ulang. Lagi enggak? Habisin jajannya ya. Pada zaman siapa terusan Suez sampai pembangunan ke Semenanjung Sinai dipimpin? Presidennya siapa? No. Gamal Abdul Nasir. Hah? Gamal Abdul Nasir. Betul. Woi, siapa? Oh, ini. Saddam Hussein. Mesir. Arab. Udah ya.
kita lanjutkan petualangan kita sore hari ini. Sejarah ke makam Nabi Soleh. Meski terdapat perbedaan pendapat di sana, apakah yang berada di makam tersebut benar jasad Nabi Soleh, atau ada juga yang berpendapat bahwasannya itu hanya makam orang Baduy sekitar sini, orang soleh sekitar sini. Ada juga yang berpendapat bahwasannya pernah dilihat suatu ketika oleh rakyat sekitar sini, bahwa ia melihat ruh Nabi Soleh berada di sini, makanya dibuat makam ini. Ala kulli hal, Allahu a'lam, kita kurang tahu, kita dengar penjelasan tour leader kita siang hari ini, kita lihat nanti. Oke, kita dengarkan penjelasan dari beliau. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab, kita bakal tanyakan insyaallah. Ya, sekitar Nih dipanggil Mas nih. Masuk dah. Cuman Adila masuk follow Adila. senggol. Nggak ada yang bisa memastikan gitu kan. Soalnya nggak ada secara eksplisit gitu sejarah atau teks sejarah yang menjelaskan bahwa makam Nabi Soleh itu di sini. Ada yang mengatakan makamnya orang namanya Soleh, ada orang yang mengatakan makamnya salah satu orang soleh gitu kan. Jadi makam ini pun nggak ada yang tahu gitu makam Nabi Soleh sebenarnya gitu. Jadi dalam Quran itu Nabi Soleh itu termasuk salah satu rasul juga ya, yang dimana dalam Al-Quran wa ila adin aqahum wa ila samud ya wa ila samud aqahum Salihah. Jadi kaumnya Nabi Samud itu kaumnya Nabi Soleh itu adalah kaum Samud yang ceritanya itu mereka Allah turunkan salah satu unta gitu kan, unta yang gede, dan mereka disuruh jaga, nggak boleh bunuh, tapi mereka malah membangkang gitu kan. Kalau ceritanya itu katanya untanya itu unta yang Masya Allah, unta yang terbaik zaman itu gitu, gede, dagingnya banyak, pokoknya susunya juga banyak gitu kan, dijelaskan. Orang tergiur untuk memanfaatkan gitu kan. Cuma ketika itu para kaumnya itu mutakabirnya itu menyombongkan diri gitu. Ini kalau ini emang dari Tuhannya Nabi Soleh, buktikan gitu kan. Cobalah, Nabi Soleh udah peringatkan jangan dibunuh, nanti azab akan datang. Akhirnya mereka tidak menghiraukan gitu kan, tetap saja dibunuh, dan yaitu azab Allah yang pedih itu. Bahkan itu yang diceritakan dalam Al-Quran itu petir-petir menyambar itu jatuh ke kaum Samud itu. Jadi insya Allah sekarang ada kasih waktu kita untuk berziarah gitu kan, mendoakan, bertawasul kepada orang yang soleh gitu, bukan aneh kembalikan ke antum sekalian aja gitu. Jadi dari makam ini kita berziarah saja gitu, nggak ada maksud lain gitu. Tawasul. Persilahkan. Yang udah boleh mungkin keluar, kita foto sebentar. Bagus di depan dulu. Hati-hati ya. Saja. Berarti kepala
Ajar. Yang masing-masing ya. Karena ini makamnya para orang-orang yang tinggal di sini. Gitu. Kuburan. Oh, ini makam-makam banyak nih. Kita lihat banyak batu tanda makam. Batu aki. Batu apa namanya kok ini sebutannya? Allahumma fillah. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Hadir. Ya Allah. Nggak apa-apa Bang, itu bangun tidur. Kita semua tahu bahwasannya ziarah dapat membuat kita semakin ingat dan kematian. Pada awal masa kenabian dulu sempat ziarah itu dilarang karena takut orang-orang itu pada mengkultuskan orang saleh. Kemudian makin di sini Rasul bilang apa? Apa kalimat hadisnya? Ziarahilah. Astagfirullah. Nggak jadi konten dong. Intinya Apa? Foto. foto intinya sudah diperbolehkan berziarah karena melihat kondisi saat itu umat Islam imannya sudah kuat. Tidak salah dalam memaknai ziarah tersebut. Yaitu maknanya adalah untuk mengingat kematian. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut klip selanjutnya. Oke. Oh, Masya Allah. Itu pendaftarannya kapan dia? Dari bulan ya? Dan masuk akhir bulan kayaknya. Pernah dengar? Ya. Iya. Lagi banyak kosong sih. Kalau misal tiba-tiba minta di Desember, bisa nggak? Itu yang kemarin kita kunjungi, Dahab, kemudian Bani Uba, terus Syam El Sheikh, itu termasuk dari Sina ke provinsi Sinai Selatan. Kemudian kalau ya yang seperti kita ketahui bersama kan Rafah dan Arish itu salah satu kota terdekat dari Rafah, itu masuk dari provinsi Sinai Utara. Jadi dari selatan. Nah, di atas kita itu ya Rafah, perbatasan antara Mesir dan Israel. Kemudian Saint Catherine ini suhunya relatif dingin ya, karena emang kita yang tadinya dari Dahab sampai Aba itu di pinggir kota, di pinggir pulau gitu, di pinggir laut. Jadi cuacanya dan suhunya agak panas gitu. Nah, sekarang kita ada memang di tengah-tengah gurun gitu, kalau antum lihat di peta gitu. Jadi suhunya insya Allah relatif lebih dingin. Nah, Madinah Saint Catherine ini terkenal sebagai Madinah yang dimuliakan atau yang dianggap sakral oleh 3 agama samawi, yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi. Karena di tempat ini pertama diklaim banyak tempat makam-makam para anbiya, Nabi Soleh, kemudian ada juga yang klaim ada Nabi Syuaib, makam Nabi Syuaib di sini, gitu. Jadi memang kalau Mesir itu tanah Abdul Anbiya ya, memang benar gitu. Jadi banyak anbiya yang emang diperjalankan Allah atau diutus Allah ke Mesir gitu. Nah, nanti ini tempatnya nanti kita akan ke kawasan namanya Biara Saint Catherine. Biara Saint Catherine itu salah satu tempat wisata. Nah, itu juga nanti salah satu jalur pendakian kita ke Jabal Musa. Oh ya, sebelumnya di Saint Catherine ini ada 4
puncak utama atau ada 4 puncak terpenting yang dianggap sakral gitu kan. Pertama itu Jabal Musa. Jabal Musa ini nanti yang akan kita daki, tingginya 2285 meter di atas permukaan laut. Cuma nanti kita mungkin agak naik ya, jadi elevasinya mungkin sekitar hanya 1000 kalau nggak salah, kalau aneh nggak salah ya, 1000-an gitu kan. Jadi nggak murni kita dari bawah gitu. Nah, di Jabal Musa ini diklaim juga sebagai tempat ketika Nabi Musa alaihi salam itu bercengkrama atau berbicara dengan Allah ya. Nabi Musa juga dijuluki Kalimullah kan, orang yang pernah berbicara bersama Allah gitu, sama Allah gitu. Nah, di Jabal Musa itu dianggap di sekitaran Jabal Musa dianggap tempatnya gitu, walaupun ini memang tidak terlepas dari segala perdebatan mu'arrikh gitu kan. Ada yang bilang Ardul Muqaddasah yang di lembah tua itu, yang dikatakan setelah Nabi Musa itu pergi dari Mesir, kemudian di Madian itu kalau nggak salah sama menikahi, ada yang bilang menikahi salah satu anaknya Nabi Syuaib, kemudian melaksanakan perintahnya, kewajibannya selama 8 tahun ditambah 2 tahun, disempurnakan 2 tahun. Kemudian Nabi Musa rindu akan rumahnya di Mesir. Nah, ketika berjalan menuju Mesir, Nabi Musa ini masih takut karena ia itu sudah diincar-incar oleh Fir'aun. Cuman karena saking rindunya tetap ke Mesir, cuman jalannya lewat jalan yang berbeda gitu. Nah, di Jabal itu, sekitar Jabal itu, Nabi Musa diceritakan dalam Quran itu melihat api yang dikatakan terbakar tapi tidak membakar, semak-semak. Jadi surat Al-Qasas itu ya, kalau dalam maqdo Musa ajalah kasara bi ahlihi ila akhir ayat itu. Ini karena samin jadi bintur itu kan. Di situ dikatakan, diceritakan Nabi Musa ketika bersama keluarganya sedang berjalan gitu kan. Kemudian Nabi Musa melihat ada api dan cahaya gitu kan. Karena malamnya sangat dingin dan sangat gelap, Nabi Musa itu ingin menyamperin gitu kan cahaya tersebut. Kemudian bilang kepada keluarganya, saya akan ke sana dulu. Bisa-bisa saya balik bawa sesuatu yang bisa menghangatkan tubuh. Ada di sana. Kemudian Nabi Musa sampai di semak-semak itu, disitulah wahyu pertama kali turun. Jadi dikatakan di suatu khusus itu kan, fil buqatil mubarakati ayya Musa. Di situ Allah sudah akulah Allah gitu kan dalam surat Qasas. Kemudian disitulah wahyu pertama kali turun kepada Nabi Musa. Di situ diperintahkan untuk melawan Fir'aun gitu kan. Dan nanti juga akan dikuatkan Nabi Musa oleh saudaranya ya Nabi Harun, termasuk juga Nabi Harun nanti ada makamnya di sekitaran itu biara kompleks pariwisata biara Saint Catherine. Nah, semak-semak itu klaim, ada orang yang mengklaim semak-semak yang terbakar tadi itu ada di dalam biara Saint Catherine itu. Jadi bentuknya itu kayak pohon beringin yang ya ada akar-akarnya gitu. Nah, di situ kan semak-semak gitu kan. Katanya ada yang mengklaim itu di situ tempatnya gitu. Kemudian yang itu tadi yang pertama, Jabal yang pertama, yang kedua itu Jabal Munajat. Jabal Munajat ini sedikit bisa, ya dekat-dekat Jabal ini, Jabal Musa, tapi berbeda jabalnya gitu. Jabalnya itu memiliki ketinggian 1854 di atas permukaan laut. Diklaim sama dengan namanya gitu kan. Jabal ini diklaim sebagai tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu ada Jabal, namanya Jabal Sofsofah. Sofsofah itu sejenis pohon sih. Jadi diklaim juga oleh
kemungkinan besar kitab Alkitab ya, Alkitab atau Yahudi atau Nasrani gitu kan, ada lupa. Itu tempat Nabi Musa menerima Ten Commands atau 10 perintah, 10 wasiat itu. Nah di situ tempatnya. Ini buah zaitun. Atur bang. 5 ya. Hadir. Oke. Kita ke camp sebelum masuk, sebelum daki insyaallah. Ini penginapan. Ini dia penginapannya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya apa ini? Itu ininya. Saya akan ngetem di sini. Enggak guys, ini kita biasa penginapannya terserah ya mau tidur mau apa. Tapi kayaknya kita belum Wait. Oh, ini dia. tidur. Bagi yang mau ngecas HP, jangan sampai kehilangan apa tas. Halo guys. Ini, wih, kompor enggak nih? Tipu-tipunya itu. Tipu dia itu. Kompor Wih, gacor. gacor parah. Yang penting Hadir Hanafiyah gacor lah. Wih, tadi kita pakai AC sekarang baik. let's go. Oke everybody, sekarang kita sedang berada di camp sebelum nanjak ke Gunung Sinai. Insya Allah kita akan bergerak pada Isya. Kita makan dulu sini, makan malam, sholat maghrib, dilanjut dengan jamak sholat Isya, dan setelah itu kita langsung ciao. Oke guys ya. Allah yahfadzuna jami'an insyaallah. Insyaallah. Allahu akbar. Kita lanjut nanti, oke? Ikuti terus. Sedikit horor. Perempuan lebay banget ya. Iya. Keren bang. Alergi apa sih? Takut ya? Iya alergi apaan? Ini enak kok. Kipas dia iya, langsung. Mantap bang. Ini yang circle bola sini, ini yang circle ML masuk sini. Enggak saya mau. Apalagi? Ini yang saya mau. Kopi tuh emang dikiranya ngopi ini ya. Itu. Ada nggak kepikiran tadi bang? Itu yang milih gambar ini. Ada di depan penginapan kita ada banyak sekali buah zaitun. Kalau dalam istilah itu gembel buahnya. Jadi buahnya sangat banyak. Sampai menggantung buahnya dan dahannya doyong ke bawah. Saking banyak buahnya ya. Nah, kita lihat. Ini buah zaitun namanya. Diolah bisa menjadi minyak. Nah, minyaknya adalah minyak zaitun. Zaitun. Boleh bang. Apa itu jabal? Baik, teman-teman, saya baru saja bangun tidur. Persiapan untuk mendaki ke puncak Sinai malam ini, insya Allah kita bakal jalan. Biar apa? Video ini Kita harus jadi 20 menit. Hah? Harus jadi apa? Tara, kita. Sekarang saatnya makan malam dulu sebelum Jiwa pendosa. guys. Fil laili sanatanawal isya. Ayo makan. Ada garam nggak? Assalamualaikum. Insyaallah. Di sini aja gitu. Yuk, siap makan. Kami tentara Allah. Kita makan Ditemani dengan tin dan zaitun. di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung dekat dengan pohon tin. Tapi belum berbuah, nggak bisa kita lutin. Ini tem cepat apa ceramah? Ceramah, Oh ceramah. ceramah kita. Iya. Tapi entah dengar entah enggak, jauh banget. Berarti enaknya tadi ada yang dipegang tadi. Dengar sih, pasti dengar sih. Dia gampang. Day 1, day 2, day 3.
Gila ini streaming 1 jam lebih nih kayaknya nih. Kepotong aja 3 jam setengah jam aja. Ada 2 jam buat video bos. Agak gelap loh, nggak nampak. Kenapa sih? Ini hari terakhir perjalanan kita. Oh my tidak. Besok kita bakal pulang ke Kairo, melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Makan, tidur. Udah full. Tidur. Makan, tidur lagi. Enggak lah. Lagi online ya. Allah, teman-temanku ini berkelas semua orang. Iyalah. Dengar kamu ada. Orang-orang pada ngejar talaki online, talaki saya masih ngejar rank. Rank apa? FF FF. Siapalah saya yang mengejar TH. Sama aja ini. Aduh. Nyicil. Udah pernah ngaji tafsir suratin belum? Tafsir suratin. Iya. Udah. Tafsir. Ayo kita bercerita. Biar ada manfaatnya videoku selama ini. Anda pakai dulu tafsir siapa? Tafsir Sofatul Tafasir Ali As-Sabuni. Watini. Anak tuh tak apal itu. Watini. Itu wawul qasam. Kita buka dulu pembukaan. Oh, bismillah. Bismillah. Kita sambil makan bercerita. Tadabbur alam. Tadabbur surah At-Tin. Berhubung lengkap sekali. Meskipun ada berbeda pendapat, mungkin nanti dijelaskan Ustadz kita. Ini ada buah tin, pohonnya tapi belum berbuah. Ini zaitun, buahnya lebat sekali. Dan Bukit Turisina yang akan kita daki dalam waktu dekat, Insyaallah. sana. Ya, kita mulai. Ayo tadabbur. Bisa Muas. Bismillah. Min kitab Sofatul Tafasir lil Imam Ali As-Sabuni. Watini wabul qasami wa huwa harfu jar. Watini wa zaituni wawul atof. Watini wa zaituni demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin dan demi bukit Tursino. Wa hadzal baladil amin dan negeri ini yang aman. Ai Makkah. Ini Mekah. Nah, negeri ini Makkah. Watini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah. Nah, karena manusia kan ya masih tafsir umum ya, dah jelas manusia makhluknya sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan, kami campakkan mereka ke asfala safilin, tempat yang serendah-rendahnya. Apa itu? Tempat serendah-rendahnya. Itu di situ nanti akan banyak tafsiran. Oh, iya. Antara itu keadaan atau memang benar tempat. Nah, keadaannya mungkin benar-benar dimiskin, ya entah keadaannya seburuk-buruknya. Kalau tempat ya mungkin neraka jahanam. Faradadnahu asfala safilin illa. Di sini ada istisna. Jadi tadi itu umum. Jadi manusia itu telah kami ciptakan dengan bentuk yang sedemikian rupa. Kemudian kami campakkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali. Berarti kalau ada ilah, berarti otomatis orang yang dicampakkan lebih banyak daripada orang yang tidak. Karena semua yang dikecualikan biasanya lebih sedikit dari umumnya. Nah, iya, betul. Anda belum ngaji mantik tapi kayaknya gitu nih secara logika. Benar. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Apa ghairu mamnun? Maksudnya Nah, itu. Ajrun ghairu mamnun, yang tidak berhenti-berhenti kalau nggak salah. Itu maknanya surga. Yang dimaksud surga karena dia dawam. Surga. Ajrun ghairu mamnun. Terus fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama adapun fama yukadzibuka yang mendustakanmu ba'du biddin Dengan agama. hari pembalasan. Oh iya. Din di sini hari pembalasan. pembalasan. Jadi nggak percaya Allah, kami akan dicampakkan ke tempat yang serendah-rendahnya di hari esok. Mitos.
Nah, mereka mendustakan hari pembalasan yaumiddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin? Dia itu hakim segala urusan ya. Hakim yang paling adil. Nah, pengadilan itu. Ya, saya ingatku itu dari tafsir itu meskipun lebih kompleks ya. Ya. Cuman Secara umum lah ya. umumnya gitu. Tuh, watini wa zaitun, kemudian dia langsung tadabbur di mana. Nah, di sini ada watini wa zaituni. Kenapa kok disebut tin dan zaitun? Di suatu tafsir disebutkan tin dan zaitun itu buah yang tidak bisa berbuah kecuali Drisam. enggak. Jadi ada antara matahari, intinya ada hubungannya sama matahari. Entah dia tuh disinari lebih banyak dari matahari atau di tengah-tengah antara malam dan siang. Itu intinya paling di tengah. Itu Anda lupa. Jadi ada kespesialan di buah tin dan zaitun. Ada yang bilang kenapa kok disebut watini dan zaitun? Itu yang dimaksud bukan buahnya, tapi tempat di mana banyak tumbuh buah tin dan buah zaitun. VN di bumi Syam. Watu di sini. Tursino di mana? Di Bumi Syam. Syam. Ya. Kalau nggak di Palestina, di Mesir nggak sih? Oke. Ya ada istilah ya. Ya itu. Nah, makanya secara ada yang menyebutkan ya Allah bersumber dengan bumi Syam karena memang ya bumi Syam semulia itu. Jadi Kesimpulannya kita patut bersyukur dikasih kesempatan langsung tadabbur, nggak cuma lihat. Iya, kerasa ya. Bibusnya lebih lain. Zaitun. Insyaallah. Jadi pada dasarnya itu manusia itu memang ditempatkan untuk pada derajat yang tinggi di antara segala makhluk gitu. Ya. Tetapi ada beberapa dari makhluk yang sempurna ini yang dia tuh beriman kepada Allah, ada yang tidak. Itulah yang menentukan yang mana di antara kita ini yang berada di yang marodat nau asfal safilin, Yaitu yang buruk. ya. Manakah di antara makhluk-makhluk yang sempurna ini yang bakalan kembali ke tempat yang sangat rendah-rendahnya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat gitu. Misal aku ngambil banyak begah nanti Oh iya. jalan. Gara-gara katanya Jadi buat teman-teman yang kebetulan belum tahu gimana sih pohon tin, gimana sih buahnya gitu. Ini alhamdulillah pas lagi musimnya. Ini daunnya memiliki daun berjari, 3 jari. Ada yang 5 jari gini. Buahnya seperti apa ini buahnya? Ini masih belum masak. Ketika sudah masak warnanya merah keunguan. Nah, ini buah tin namanya. Kita lihat lagi. Banyak buahnya, masya Allah, lebat. Ini di sini ada buahnya. Kemudian ini sini lebat banyak sekali. Masya Allah. Ini sirapat sudah mulai berwarna merah. Kita lihat sendiri. Nah, teman-teman lihat. Sudah empuk nih. Tapi berhubung ini punya orang ya, mungkin saya petik. Ini sudah hampir masak. Yang bawah juga udah mulai kuning. Insya Allah. Itu banyak di atas yang sudah mau masak. Ini saya zoom. Semoga terlihat. Ada 3 buah yang hampir masak. Insya Allah. Indah juga kalau misal kita bayangin punya kebun tin ya. Kalau makannya alhamdulillah saya pernah beli di warung di sekitar sini. Di Mesir maksudnya, di Kairo. Ini untuk buah tinnya. Untuk buah. Oh, mungkin bertanya segede apa sih buahnya? Nah, segini kurang lebih. Tidak terlalu besar ukurannya. Isinya dia seperti biji-biji gitu. Untuk buah zaitun sendiri seperti ini buahnya. Samanya juga belum bisa dipanen. Dia kalau sudah tua akan lebih bulat lagi, lebih kencang, lebih mengkilat gitu buahnya. Sudah benar-benar berisi buahnya. Ini belum masak nih.
masih kecil-kecil. Inilah buah zaitun. Buah yang disebutkan dalam Al-Quran. Surah At-Tin wa Tin wa Zaitun. Meskipun terdapat ikhtilaf dalam penafsirannya, ala kulli hal ada pendapat yang menyebutkan bahwasannya yang disebut dengan zaitun dan tin adalah buah itu sendiri. Adapun makna yang dimaksudkan, ada yang berpendapat bahwasannya itu menyebutkan dalam ilmu balaghah itu kurang lebih wallahu alam disebutkan hal wa aradal mahal, yang diinginkan tempatnya. Disebut buah zaitun, tapi yang dimaksudkan adalah tempat di mana pohon zaitun dan pohon tin itu banyak berbuah dan tumbuh. Itu yang dimaksudnya, itu tumbuh di negeri Syam, Palestina. Apa istimewanya negeri Syam ini? Ya, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dalam ayat setelahnya, wa Tur Sinin, Tur Sin, yaitu bukit Tursina. Di sana kita lihat malam. Nanti kita insyaallah bakal daki. Tursina itu juga terdapat banyak penafsiran. Namun intinya Tursina diyakini adalah tempat Nabi Isa alaihissalam menerima. Assalamualaikum Habibi. Tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Maka disebutkan yang pertama berkaitan dengan Nabi Isa, kedua berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian yang terakhir wahadal baladil amin, yaitu negeri Mekah. Tentunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga negeri ini ya yang Allah sebutkan itu sangat mulia sampai Allah bersumpah dengannya. Kurang lebih seperti itu, wallahu alam. Saya masih sangat kurang mengaji tafsirnya. Berdoa semoga Allah mudahkan langkah saya, kita dan antum semua untuk kembali belajar lagi, terus belajar. Semoga Allah bukakan kepada kita kefutuhan dalam ilmu. Adapun yang saya sampaikan tadi sejauh pengetahuan saya, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Lain waktu semoga kalau sudah Allah bukakan, semoga saja keilmuan itu, kita bakal buka lagi kajian tafsir itu. Bismillah. Allah ya sahil, Allahumma amin ya Rabb. Sahil umruna ya Rabb. Baiklah, ini tadi jalan kita melihat buah tin dan buah zaitun di mana namanya, di kaki gunung atau di kaki bukit Sinai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut nanti ketika mendaki gunung atau bukit Sinai. Aku menemukan merek-merek es anyar. Apa? Es anyar. Kan ngerti ini biasanya nih orang 3 day. Ini Ini kok nggak ditutup apa? Es krim. Wah, seger ya. Woi, hot rod. Roti ciki-ciki. Bos slice daging. Ini ada yogurt. Ini ada zabadi atau zubadi. Air putih, maya. Coca-Cola. Tamar. Abla apa? Hah? Misalnya apa? Kurma? Enggak lah. Tamar. Rotop. Tetap basah. Nyari apa kita? Air. Tuh. Ini air Aquafina. Iya, adanya itu terpaksa. Suami. Apa? Habis belanja tadi di kurma, beli air habis 80 gene. Alhamdulillah. Kurma ya yang biasa saja, nggak bermerek. Tadi ada, dia tuh isinya sama tapi harganya jauh banget, 2 kali lipat. Disembunyiin badan. Tapi kalau mau dipindah ya Lihatnya pas ke baju, Pak. itu aja. Setelah kita berjalan menuju berarti ke bis dulu ya? Ya, kita ke bis dulu. Guys. Bismillah, yuk lanjut.
Ini kita buat video pendek. Woi, kemana ikram tuh? Ke masjid. Tahajud dulu. Sama gratis, makan gratis, tapi gak dapat sangu. Bebas juga. Ketika gak terikat harus 1 tahun. Oh iya. Iya. Berarti nanti kalau tiba-tiba ada Agak bisa nanti izin. izin. Apa? Boleh lah. Kalau iya tanggal 16 saya buka, tapi harus pakai tadarus sih. Pakai nilai. Nggak tahu ya keluar kapan tadi tuh. Nah itu, mudah keluar cepat. Bismillah, kita mulai berjalan menuju puncak Jabal Musa, insya Allah. Berapa menit? Berapa jam maksudnya? 4 jaman Mas Mi. 4 jam kurang lebih ya. Kurang lebih. Sesuaikan dengan kecepatan kita berjalan. Semoga bisa nyampe lebih cepat. Amin. Nabrak adalah. Amin. Nabrak bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Belok kanan ntar. Ntar ikut daki guys. Halo. Foto-foto pakai papan, minta ke koit ya. Minta ke Ustadz ini. Oke. Oh iya, sebentar. Ini pos pertama ya. Kita istirahat dulu sini. Istirahat. Sengaja pakai baju ini nih. Apa itu? Nggak sih. Istirahat. Sama siapa ya? Sama Nadat. Sama Nadat, santai. Hah, sama antum ya? Iya. Ini video ada sini. Apa nih tempel-tempel semua nih? Istirahat. Ini tangga ilmu namanya bro. Tangga batu. Uang. Dan lihat apa yang kita temukan. Boleh. Ganjar guys. Nah, itu masuk jurang. Tapi ini sejuram sangat. Jurang berusaha kata dia. Langsung bawah. Lah. Lagi berusaha. Udah nih, udah nyampe. Wah, drone ya? Hah? Jauh-jauh sono. 5 menit lagi nih. Wah, Hati-hati turunnya. iya sih, sepatunya. Sejam lah. Percaya lah. Dia sudah pick up tadi 5 menit tadi. Model ngerem. Main ngerem. Tapi nikmat nanti ya. Allah ya, go fast. Jalan sekitar berapa menit lagi sih? Enak banget kayak gini ya. Sekarang pukul berapa? Pukul 2 dini hari. 40.
240. Iya dah. Lari. الآن 2065 هنا Mana ini? 750 jongkok gini sambil megang. Yuk, 1 2 cekrek. 1. Apa ini kok lambat? Yuk jalan. Malam sayang. Oh. 1 2 cekrek. يلا بينا صديقي تنادي علينا Kamu di center gak? dibantu temennya dibantu Gue center ya. Yalla yalla. Dance-nya boy tarik Bro kita. Wih, ada yang telepon nih, Kram. Apa-apaan tuh? Alarm. Alarm guys. Alarm subuh. Kita nggak bangun subuh. Alarm subuh. Coba itu alarm suruh tidur, wih. Suruh tidur kan. Ini kalau Pulang jam 4 masih ada nih. Kurang kerjaan ya. Berapa tanggal itu 700-an? Oh 700. Ontanya lewat sini ya? Bukan, onta bisa naik ke sini. Siapa sih tangganya nggak ada ukurannya anjing. Bukan kulit Jawa nih. Wih Jawa. Jawa lagi. Jawa mention. Jawa mention. Nih masih sekitar 50 tangga kita lewati. Masih sekitar 650 ke depan. Weh di atas, istirahat dulu. Tahan. Punya kayak putih gak? Gak mau. Oh iya. Tuh pegel kaki dong. Oh iya kayak. Tahan. Ijul. Iya kok ijul. Kaki. Kita istirahat guys. Malam bulan purnama. cok mana Number 5. Yuk, like quick. Fokus. Up. Lanjut, Bing. Gimana lanjut kita? Lanjut. Bismillah lanjut. Allahu Akbar. Ya Ustaz, 2 menit lagi Ustaz. 5 menit. Alhamdulillah. Nah, ada sampai dah. Udah sampai. Makan San, makan. Ya, cemilan. Alhamdulillah sampai kita. Ini ada gereja Kanisa. Kita kemana terusnya? Ada batu Pribon spidol sama Mas Icop. Mana dia? Dia tadi minjem buat nulis apa tadi? Ini ada endok dinosaurus. Ini ada kristal bebatuan yang bagus. Foto-foto itu. Bisa sih kalau di sini gini. Wah, Allah. Yes, kangen ke sama lo, Yes. Lihat Lepas, Bing. Hah? bawah, Mil. Lihat bawah. Lihat bawah, Mil. Mana? Lihat bawah, Cireng.
fobia gila. Insyaallah kita sudah sampai. Alhamdulillah. Ya, summit Sinai, Jabal Musa. Jabal Musa. Alhamdulillah. Gimana? Capek atau enggak? Terus juga kita banyak istirahat tadi ya. Ya. Kita bareng-bareng kan? Ya, bareng-bareng. Enggak mungkin. Ya. Sendiri-sendiri. Ini salah satu kaidah dalam pengajian. Kalian akan mengetahui sifat asli seseorang ketika mendapati. Ini Kanisa. Wah, kenapa? Besok pagi kita sepi lagi. Sana ada musola. Di sini ada. Tapi begini, kita berada di puncak Sinai, ketinggian 2285 meter di atas MDMR apa? Di atas permukaan laut, ya, di atas permukaan laut. 2280. Kita lihat matahari terbit. Masa. Lanjut. Guys, ayo kita foto. Tadi enggak usah dibetulin. Rambut super sayanya nggak bisa dibantu. Video nanti ya. Ayo. Oke. Sekarang kita turun agar tidak terlalu panas di jalan. Turun sekitar standarnya 2 jam. Berarti dia dari nomor 1 di sini. Gimana? Pas di sini dia. Iya. Untuk bermunajat sama Arba'ina Lailah. Can we go down? Kita sedang menuruni tangga untuk sampai ke daratan, ke dataran. Sedikit terjal. Apa tuh? Cakep men video di sini men. Apa? Cakep video turun. Iya sih. Kan kayak empit kan. Langsung wow. Ya, tirai terbuka gitu. Si anjay. Oke, ini dia. Masih banyak anak tangga yang harus kita lalui. Kita bisa sampai ke bawah. Ya. Hah? Diapain tuh? Sebentar. Oke. Turun sebentar.
Alhamdulillah habis juga nak tangga yang curam. Setelah ini jalan landai, halus, maksudnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu curam, yang akan datar. Ups, ini dia habis sudah. Sebelum naik kita dikasih info tadi sekitar kurang lebih berapa meter, 2065 meter, 750 climbing steps. Itulah. Allah. Ini saya bawa air minum. Alhamdulillah. Sampai juga tempat yang bisa dibilang zona nyaman. Masya Allah. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam naik ke puncak gunung itu masih melewati jalur yang sangat curam pastinya. Sekarang sudah banyak renovasi. Ini ada tumbuhan. Insya Allah diapit oleh dua tebing. Permukaannya sangat halus, tak berdebu sedikit pun. Jika dilihat dari bekas potongannya, sepertinya ini dibelah menggunakan alat berat. Awalnya ini satu gundukan utuh dan dibelah tengah. Untuk pembelahannya tadi dibuat untuk tangga. Jadi kita lewati tadi. Sana ada bukit tinggi sekali, sangat curam. Ini permukaan halus. Wow. Lanjut. Mana? Galang-galang besar ya. Nih, apa itu ayo? Lihat sabiluna Al-Quran sabiluna. Oh jadi emang pakai alat ya, yakin ya? Ya pasti. Pastinya nyatu nih teguduan. Tapi raksasa gitu ya. Ini nggak kehabisan. Teknologi ya. Ini buat pagar kan potongannya. Wow. Bawah kita lihat perumahan Sudah melewati sejauh ini ya. jauh ini. Insya Allah sudah sedikit panas sih, tapi lanjut aman. Tangga yang kita lalui sana, kemudian sampai situ 2 jam kurang lebih turun. Masih menuruni tangga. Bukit Sinai. Tak kenal.
Allahu Akbar. Sampailah kita pada bayangan orang-orang terhadap Mesir. Gunung pasir, naik unta. Alhamdulillah sudah sampai di bawah. Ya tadi tinggi. Alhamdulillah sampai kita di bawah Gunung Sinai. Alhamdulillah sudah sampai di bis yang bakal jemput kita ke penginapan. Alhamdulillah. Pegel banget Allah. Ayo naik kita. Allahu. And all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you